ini yang agak modus baru yaitu aplikasi kerja bodong. Kerja bodong. Nah, kerja bodong itu adalah kamu masuk di forum aplikasi, nanti dia ngasih Anda tugas. Bangsa Indonesia itu terlalu positive thinking, Pak Alvin. Positive thinking. Ya, setiap ada penawaran itu dianggap positif dulu gitu loh. Iya. Nah, jadi harusnya buat teman-teman ini mindsetnya mulai dibalik. Iya. Jadi ketika ada sesuatu yang nawarin, kita tuh negative thinking dulu. Iya. Jadi kasus robot trading kemarin itu, ya, ada satu bukti di mana pelaku robot trading menyerahkan satu meja isinya dolar tumpuan gini, Bos. Ada. Terus dia ngasih ke aku. Aku selalu bilang bahwa investasi yang bagus adalah investasi yang... Selamat siang pemirsa Quotient TV, kembali dengan Alvin Lim di channel YouTube Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, seorang pakar kartu kredit dan pakar keuangan, ya, bernama Roy Sakti. Halo, Pak Alvin. Apa kabar, Pak Roy? Sehat, Pak Roy? Sehat. Nah, akhir-akhir ini aku lihat Pak Roy ini makin gencar nih berantem sama apa namanya aplikasi-aplikasi ya, yang menurut Pak Roy ini mau nipu orang gitu. Iya, ya? nipu orang, penipuan. Iya, terus saya mau bicara dikit nih Pak Roy ya. Melihat Pak Roy ini adalah seorang expert di bidang keuangan, kita bicara tentang kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan itu gimana sih Pak Roy? Jadi kejahatan keuangan itu sebenarnya adalah ya gimana caranya kan mereka itu kan nipu kita ya. Iya. Kadang-kadang teman-teman ini Anda tuh sadar nggak kok? Kita itu dari mulai mata melek bangun tidur sampai mau tidur itu percobaan penipuan terhadap kita itu pernah dihitung nggak sehari berapa kali? Mulai dari yang kita bangun tidur jebret buka WhatsApp, tiba-tiba ada undangan APK, undangan bodong APK, minta pulsa apa segala. Kemudian di grup Telegram tiba-tiba kita dimasukin grup investasi apa segala. Begitu kita buka sosmed ada orang flexing yang ending-endingnya kemudian cari member. Betul. Nah, belum lagi kita pas kerja tiba-tiba ada yang telepon, ya nawarin apa, ya kan? Kemudian ada tawaran kerja, belum nanti di Instagram, padahal tiba-tiba ada cewek cantik japri, ya kan? Nah, itu pernah saya tuh disuruh telanjang. Pernah ya? Kan lucu. Suruh minta foto private part kan, saya ambil aja foto dari Google, saya kirim ke dia. Dia nggak mau, dia bilang saya mau lihat dong muka kamu terus dikebawain. Wah. Iya. Nah itu jadi kita bahas ya yang itu dulu ya, dari yang itu ya. Jadi sekarang ini lagi tren namanya love scam. Love scam itu terbagi menjadi dua ya. Nomor satu ada yang endingnya, jadi dia itu biasanya kalau cowok pasti cewek yang japri, kalau cewek pasti cowok yang japri, ya. Dia tuh ngobrol, ya. Endingnya itu nanti ada dua, ada yang diajak investasi, ada yang diajak VCS, ya. Jadi kalau yang diajak investasi itu namanya pick butchering scam. Pick butchering. Nah, di mana kan kamu kayak dia kan bangun romantisme, wah kan kadang-kadang kita nih tiba-tiba ada cewek cakep, tiba-tiba ngobrolnya enak ya kan, udah terlatih kan. Betul. Nah, kemudian diajak investasi di sebuah platform kripto, nanti menang dan pasti dikasih beneran. Begitu cair beneran gitu kan. Wow kan udah ada cewek cantik ngasih belang. Nah sampai pada akhirnya adalah nanti kan kamu suruh top up terus dan kemudian tiba-tiba akunnya nge-freeze. Terus kemudian kamu harus suruh bayar pajak lah, suruh bayar apa, ininya bayar ini apalagi ya itu namanya pick butchering scam. Nah kemudian ada yang divisi yang kedua yaitu apa? Ngajak kita untuk VCS ya. VCS itu tujuannya adalah apa? Untuk ngerekam screen recording dan kemudian melakukan pemerasan. Dan ini banyak loh korbannya, bahkan polisi aja kena. Nah, itu kalau udah kita ngomong lawan jenis ya, itu kategori love scam. Nah, belum lagi ada juga yang kalau cewek-cewek itu paling banyak kena adalah ada jenderal, kemudian dari orang dari Arab, ya kan. Bahkan ada satu cerita itu janda-janda itu seolah-olah punya pacar Cristiano Ronaldo. Ada loh itu kayak gitu. itu macam-macam lucu. Nah, ini target marketnya adalah orang-orang tua. Orang-orang tua ya kan, janda-janda itu kan kesepian gitu ya. Betul. Nah, kemudian dia diajak ngobrol apa segala, diajak bagus. Ada satu alasannya nggak masuk akal.
Jadi ada kejadian tuh kalau nggak salah di Indonesia apa di Jepang itu ya kan. Jadi sampai dia ngeluarin duit, kenapa? Dia ini yang cowoknya ngaku astronot, aku nggak bisa kembali ke bumi karena belum bayar ke perusahaan. ada kayak gitu. Dan buktinya mereka percaya lagi gitu loh. Percaya lagi ya. Ya mungkin karena kesepian apa segala, kemudian ada di love bombing kan. Halo baby sayang, ya pasti kadang-kadang ya lepas juga, itu yang terjadi. Nah, itu kita berbicara dari sisi love scammer ya. Iya. Nah, kemudian sekarang yang lagi menjamur nih ya. Kalau dulu kan robot trading, robot trading sudah benar-benar udah istilahnya udah roboh. Iya. Nah, sekarang tuh yang menjamur tuh ponzi-ponzi kelas level bawah. Ponzi level bawah. Ya, dia itu berupa aplikasi ya. Jadi intinya itu aplikasi itu ada dua jurusan. Yeah. Ada aplikasi investasi bodong dan ada aplikasi kerja bodong. Investasi bodong sama kerja bodong. Nah, kalau yang investasi bodong, dia itu bikin aplikasi, kemudian topiknya macam-macam. Yeah. Misalnya kamu tambang emas, kamu ada paket emas ini berapa hari, dia akan mendapatkan kamu harian berapa gitu kan. Ataupun ada juga paket luar angkasa, invest di pesawat ulang-alik, itu ada kayak gitu tuh. Ya, buktinya laku aja tuh, heran kan? Ada paket investasi di peternakan sapi, ya kan? Kamu invest begini, nanti kamu dapat harian itu. Itu yang grupnya investasi bodong. Nah, kemudian ada juga ini yang agak modus baru, yaitu aplikasi kerja bodong. Kerja bodong. Nah, kerja bodong itu adalah kamu masuk di forum aplikasi, nanti dia ngasih Anda tugas. Jadi di level 1 itu gratis. Kamu dikasih tugas untuk nge-like sosmed ini. Ngawur tuh ya kan? Di-like. Nanti begitu di-like kamu dapat duit. Nah, tapi kemudian terus kalau mau yang lebih banyak lagi naik level. Invest berapa. Jadi dia seolah-olah itu orang itu kayak punya pekerjaan baru sebagai social media agency. Nah, jadi semakin levelnya semakin banyak dia depo. Jadi kan kerja bodong itu kan. Dapat uang tapi harus setor uang. Nah, ini kebanyakan made in Kamboja. Jadi scammer Kamboja karena kalau dilihat dia masuk di grup-grup Telegram, itu grup-grupnya itu adminnya itu pakai Google Translate. Jadi dia biasanya kodenya +44 apa segala. Dan itu merantak seluruh Indonesia. Dan mereka orang itu sampai, waduh, kasihan. Itu aplikasi kayak gitu tuh 3 bulan scam. Terus tiap hari itu muncul baru. Kasihan banget ya itu ya. Ya, dan itu tidak sampai sekarang pun belum ada yang ketangkep ya. Belum ada yang ketangkep dari tahun 2000 zaman robot trading. Sampai sekarang belum ada yang ketangkep karena kan begitu Karena di luar negeri. Karena di luar negeri. Nah, itu tuh sekarang lagi booming itu. Kecil. Ya orang invest paling kadang-kadang ada yang ngawur juga, nyemplung sampai 1 miliar juga ada gitu. Yang ngawur itu juga ada. Nah, kurang lebih seperti itu kejahatan. Kemudian ada lagi yang kejahatan scammer yaitu nguras rekening. Ya ini kan biasanya dari aplikasi APK. Iya, APK. Ya. Kalau APK ini biasanya grupnya itu kalau nggak Sumatera Selatan, grup Makassar. Itu ada desa scammer itu ada. Itu yang sekarang diperangi sama BCA kan ada. Iya, BCA ada tuh. Ya, Dono Kasino ya kan. Dia bilang fee baru. Ya, ada fee baru, kemudian naik limit apa segala. Yaitu namanya social engineering. Betul. Nah, jadi buat teman-teman, nah kenapa sih bangsa Indonesia itu kan banyak kayak gitu tuh. Jadi gini, bangsa Indonesia itu terlalu positive thinking, Pak Alvin. Positive thinking. Ya, setiap ada penawaran itu dianggap positif dulu gitu loh. Nah, jadi harusnya buat teman-teman ini mindsetnya mulai dibalik. Jadi ketika ada sesuatu yang nawarin, kita tuh negatif thinking dulu. Sampai kita evaluasi sih sampai pada akhirnya ini benar-benar aplikasi yang benar. Jadi setupnya tuh negatif dulu, baru kita mencari pembuktian untuk menjadi positif. Betul. Nah kalau sekarang ini kan terlalu positive thinking, apalagi kalau udah yang nawarin temen, saudara, pendeta, ustadz, apalagi sudah mau agama. Wah ini adalah sebuah peluang, ini adalah berkat Tuhan. Wah kesirap langsung. Fanatik langsung ya. Nah
Karena apa? Ya orang Indonesia kalau aku lihat ya, Alvin ya, sekarang ini kan orang itu literasi critical thinking-nya itu semakin tumpul. Ya. Critical thinking-nya semakin tumpul. Kalau gampang kita lihat di Pilpres kemarin ya. Ya artinya kan dengan ya kita nggak tahu ya, sekarang sudah tahu yang menang kelompok 2. Tapi kampanyenya apa? Joget loh. Ya, joget, dengan joget makan gratis, susu gratis, menang. Ya, malah yang berpikirnya yang kritikal yang kayak gini-gini yang programnya wah, program ini menegakkan hukum, korupsi apa segala nggak dilihat. Yang akademik malah. Ya akademik malah tidak dilihat, malah yang sukanya yang joget, ya kita nggak nyalain ya. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa orang Indonesia itu sekarang kan makin males baca. Ya, orang Indonesia itu lebih baik mati daripada baca. Sekarang tanya aja Gen Z mana yang baca buku? Gak ada, hampir gak ada baca buku. Kita juga malas baca buku. Nah problemnya adalah ketika kita malas baca buku kan otomatis otak kita kan tumpul. Nah kemudian tapi kan kita bisa belajar lewat YouTube, kita bisa belajar lewat TikTok. Iya memang bisa, cuma kan begini. Alvin, kalau kita belajar sesuatu ilmu yang benar itu kan harus ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Betul. Ya. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan itu kan harus ada background-nya itu kenapa sampai kita mengambil kesimpulan. Benar. Cuman masalahnya kalau kita itu bikin konten edukasi dengan standar baku yang chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu nggak viral. Nggak ada yang nonton. Betul. Orang itu malah sukanya clickbait ya kan? Clickbait, marah-marah, makanya kalau Alvin itu kan marah-marah itu yang bikin orang yang bikin viral itu kan marah-marah apa segala. Nah akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah informasi yang diterima adalah sekilas-sekilas, teaser-teaser aja, dan kemudian sama mereka diaduk sendiri, akhirnya menjadi misleading. Betul. Itu yang terjadi. Nah karena kan zaman sekarang ini kalau saya lihat ya, kenapa sih investasi bodong itu marak? Karena memang sekarang ini kan kalau Alvin ngerasain nggak? Ini kita nggak, jangan kita ya, kalau kita mah udah duitnya udah cukup lah. Kita lihat yang masyarakat menengah ke bawah ini nyari duit makin susah. Betul. Ya, sampai akhir, karena aku lihatnya apa? Dari investasi bodong itu kan harusnya kan dihindari ya. Malah orang itu banyak sekarang tanya ke saya, Pak, aplikasi ini umurnya bisa lama. Berapa lama? Dia mencari peruntungan di dalam situ. Dia tahu resikonya tapi tetap dia mau nyemplung di situ. Artinya kan ini mungkin makin susah untuk cari duit. Lah itu sebenarnya kita nggak tahu nih dengan pemerintahan yang baru begini, kira-kira hidup tambah makin enteng atau makin berat nih, Alvin? Akan makin berat sih. Makin berat ya. Harus siap-siap kok. Harus siap-siap ya. Nah dan problemnya semenjak Alvin masuk ya. Satgas waspada investasi itu mandul ya. Mandul. Kalau dulu ya, pas masih kita zaman berjuang robot trading, setiap bulan Satgas waspada investasi itu ngeluarin list. Oh ini aplikasi yang ilegal, walaupun cuma sekedar list. Tapi minimal kita itu kalau influencer, kita sudah ada backup dari Satgas waspada investasi. Oh di sini ini kan kita mau teriak-teriak kan aman. Oh itu legal. Betul. Semenjak Alvin masuk ya. Sampai keluar lagi, mereka itu bener-bener nggak ada list itu nggak ada. Baru diupdate bulan kemarin, bulan Desember, itu aplikasi yang sudah scam-nya udah bulan Agustus, Juni, Juli tahun lalu gitu loh. Baru diupdate sekarang. Dan itu pun setelah itu nggak ada lagi. Nah ini yang berbahaya. Nah efek jerah itu nggak ada, Alvin. Malah yang terjadi sekarang ini adalah yang mendapatkan efek jerah adalah pelapor, bukan pelaku ya. Pelaku investasi bodong sekarang tidak pernah mendapatkan efek jerah, karena kita lihat aja di kasus Net89, robot trading, yang lain sudah divonis, bahkan ada yang sudah lepas, ada yang sudah bebas. Ini kasus nggak selesai, malah pra pidana malah keluar, dibebaskan. Kemudian tersangka utamanya juga lepas apa dilepasin kok? Ya itu thanks to Wisnu lah. Saya udah bilang itu di situ. Anehnya setiap kali udah mau tersangka hilang terus itu. Hilang terus ya. Bukan cuma Net89 kok. Iya kasus itu Indosuria, Mana Harta. Ya jadi ini kelihatan pattern lah.
Patternnya kayak begitu ya? Iya. Nah, artinya apa? Fungsi dari aparat polisi itu kan membuat pelaku jera. Betul. Ketika pelaku jera, otomatis kan orang mau bikin ini kan mikir. Iya. Tapi sekarang yang terjadi ini pelaku makin berkuasa, yang jera itu pelapor. Iya. Karena kalau dia ngelaporin, keluar duit. Satu, keluar duit, kedua prosesnya juga lama, keluar waktu. Akhirnya yang terjadi adalah ngapain kita lapor? Lu lapor, lu hilang kambing, lu lapor malah kehilangan sapi. Ada yang tragis kok, yang lapor malah jadi tersangka. Nah ini, yang lapor malah jadi persangka. Nah ini kan malah kalau dia leadernya dia malah kena duluan. Iya ya. Itu. Nah akhirnya apa? Efek jera yang terjadi pelapor. Jadi kan ini lama-lama kalau dibiarkan seperti ini, Indonesia itu kembali namanya hukum rimba. Hukum rimba ya. Intinya siapa? Kita kalau nggak mau kemakan ya kita harus makan orang. Kita harus makan orang. Nah, ya aku nggak tahu nih. Sekarang kan pihak pejabat ataupun aparat masih mempedulikan hal ini nggak? Karena kan kita juga kayak contoh ya, aku teriak-teriak investasi bodong apa segala. Kan sekarang Alvin juga. Kita kan kayak sendirian ya, kayak nggak digubris. Betul. Hah? Betul. Ya. Mau aku diam juga kasihan juga ya kan? Lah kalau kita udah diam juga, lah terus malah apa nggak tambah malah terjerumus. Masyarakat malah makin nggak tahu. Malah makin nggak tahu ya, malah nggak berani. Betul. Nah karena apa? Sekarang kan kalau ada juga yang orang mencoba-coba ya kan review. Sekarang nge-review, bayangin aja kasus kayak apartemen kemarin tuh yang Om siapa? Om Polos. Nge-review rumah Barbie aja bisa masuk penjara loh. Sebut nama orang loh dia. Nggak sebut nama orang ya. Pencemaran nama baik kan seseorang itu ada unsur. Apalagi yang aku yang sekarang ini kan aku tuh aplikasi masih jalan. Tak omong ini aplikasi penipuan, investasi bodong, wis. Padahal aplikasinya masih jalan. Wis. Lo harusnya kalau ini investasi beneran kan pasti aku udah masuk penjara nih. Pencemaran nama baik. Tapi kenyataan masih bebas loh. Nah. Jadi teman-teman ya kadang-kadang aku mempunyai prinsip begini, Ko Alvin. Jadi kan kita itu tidak akan bisa menyelesaikan investasi bodong. Yes. Namanya investasi bodong, penipuan dari semenjak kita lahir sampai kita mati itu akan selalu ada. Yes. Tinggal miripnya adalah goal kita ini adalah selama apa yang kita bagikan, baik di akun saya apa segala, bisa menolong satu orang aja ketolong, artinya misinya udah berhasil, gitu aja. Yes. Karena kan kayak contoh, Ko Alvin di Question TV udah memberikan edukasi apa segala kan, ya karena korban masih ada aja kan? Iya masih ada. Masih ada aja. Kalau kita ekspektasinya bahwa penjahat akan dihapuskan, malah stres bos. Jadi sekarang kalau saya sih dibawa santai aja. Intinya adalah minimal dari konten saya ada satu orang yang terselamatkan, ya misi saya udah berhasil. Jadi nggak ekspektasi apa-apa gitu loh. Tapi memang sekarang ini nggak tahu ya. Harusnya ada. Kalau menurut Ko Alvin tuh harusnya bagaimana sih ya? Ada problemnya gini loh Ko Alvin. Ya. Kenapa kasus investasi bodong ini tambah gede? Karena kan investasi bodong tuh biasanya kan kalau pengajuan kan kayak TPPU ataupun penipuan. Mereka itu baru bisa melapor kalau sudah jadi korban. Nah problemnya ketika usaha ini berjalan, kan namanya skema Ponzi, sebelum scam tidak ada satu korban pun yang lapor. Ya, betul. Ya gimana mau lapor? Mereka semua penikmat, masih untung semua. Nah, tapi begitu scam baru semua jadi korban. Betul. Nah, problemnya ketika scam kan kita ini berkejar-kejar dengan waktu. Iya, benar. Ya, semakin diperpanjang ya semakin duit itu hilang. Betul. Nah, ini kan sama kayak orang kayak bom bunuh diri. Iya. Makanya saya selalu bilang adalah harus ada hukum yang khusus. Iya. Kayak contoh pelaku bom bunuh diri. Kalau dia pasalnya pembunuhan, ya nggak bakal selesai. Udah ngebunuh orang dia udah mati kok, ya kan? Tapi bagaimana dia bisa dicegah sebelum melakukan kejadian kita udah tangkap duluan. Nah itu harus ada di investasi bodong juga seperti itu. Padahal ciri-cirinya kan sudah jelas kelihatan nih.
kalau dia sudah mulai memberikan hasil yang tidak masuk akal apa segala kan kita sudah tahu bahwa endingnya seperti itu. Iya. Tapi nggak tahu ya mekanisme hukum seperti itu bisa nggak? Sebenarnya mekanisme hukumnya udah ada kok. Ada ya. Jadi mekanisme hukumnya itu nanti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke. Tapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen balik lagi kalau orang belum ada kerugian, Iya. akan sulit dia bilang sebagai korban. Iya. Di situ. Jadi kalau untuk mencegah kan orangnya belum rugi. Iya. Nipunya di mana? Nah, Di situ jadi problem. itu jadi problem ya. Ya makanya jadi enaknya berarti kita ini jadi pelaku investasi bodong aja kalau gitu ya. Itu dia. Banyak orang nawarin. Saya kemarin baru nengokin salah satu gembong investasi bodong, dia malah nawarin, "Fir, lu kan jago saham." Iya. Ya kan? Buka aja yuk kita yuk. Waduh. Aku juga bilang, oh boleh juga ya. Boleh gitu juga. Dan sekarang kan ada template-nya. Pokoknya bikin investasi bodong, flexing segede-gedenya, ya, menjelang scam setahun sebelumnya, mulai pesen warga negara Kamboja, nanti begitu scam langsung pindah satu keluarga, selesai. Betul. Ya, Kamboja susah ya itu ya. Ini aja Andrianto katanya sama Semi tuh infonya katanya pindah warga negara jadi Kamboja. Iya, pindah warga negara Kamboja. Emang nggak bisa ditangkap? Itu harusnya kan bisa itu pakai deep hunter. Harusnya bisa. Iya, harusnya, tinggal masalah kan mau apa tidak, bukan masalah bisa apa tidak. Itu dia kan. Karena kejadian pemain Interpol ke sana. Karena kan sepele. Ko Alvin lihat kemarin ketika kasus Sambo, kan bandar judi tangkepin semua tuh. Betul. Terus ada yang bandar judi ditangkap di Kamboja. Iya. Yang orang Medan itu. Apin. Iya. Ya. Artinya kan kalau aparat kita mau, bisa. Tinggal masalah mau apa tidak. Betul. Nah, problemnya adalah ketika berhadapan dengan investasi bodong, biasanya korbannya duitnya sudah habis, pelakunya lagi gemuk-gemuknya duit. Iya. Nah, akhirnya kan lemes. Mau diserang dia tinggal suap. Tinggal suap, ya masuk angin semua itu. Oknumnya masuk angin ya udah stop. Itu nggak kemasukan angin lagi, kemasukan blower. Aduh, makanya banyak oknum jenderal rekening gendut ya. Ya rekening gendut apa segala itu ya karena seperti itu. Yes. Jadi buat teman-teman saran saya adalah cara terbaik adalah mencegah diri sendiri. Betul. Ya, mencegah dari godaan-godaan seperti itu. Wes. Fokus istilahnya apa ya? Aku selalu bilang bahwa investasi yang bagus adalah investasi yang kamu cari, bukan investasi yang ditawarkan. Ya, jadi kamu cari, kamu baca-baca, kamu pelajarin, oh ini menarik, ini akhirnya saya ketemu, itulah investasi yang terbagus. Bukan investasi yang tiba-tiba ditawarin, begini, flexing, apa segala. Itu sudah endingnya menuju celaka. Karena kan, sekali lagi Ko Alvin ya, hukum itu kan menjerat tindakan, bukan nominal. Nah sekarang ketika orang menipu 100 juta, mungkin dia mau istilahnya mau scam ya sayang. Nipu 100 juta kemudian masuk hukuman 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau sudah masalah nipunya 1 triliun, 1 triliun, ini kan sudah dikalkulasi. Saya paling masuk penjara 2-3 tahun. Bayar berapa di dalam? Bayar di dalam. Ya kalau di dalam kalau punya duit kan juga hidupnya kayak raja aja kan? Ya, bisa di luar tuh kayak Madani Maming. Kan? Sama aja ya. Nah, itu yang terjadi. Artinya kan mereka kalkulasi kan? Aku scam, total dapat berapa ratus miliar, di dalam 2 tahun 3 tahun bebas, hartaku sudah bersih. Betul. Wah. Aman udah. Aman. Nah itu kan pola kayak gitu kan mulai dijalankan banyak orang. Betul. Jadi buat kawan-kawan ya cuman masalah ayam nggak hidupnya. Gue nggak tahu nih ya. Nah tinggal masalah ya Anda mau jadi pelaku atau pemain. Kalau dilihat ini pidana keuangan ini sebenarnya salahnya di siapa Pak? Di polisi atau di OJK atau di mana ini? Kenapa kok bisa marak gitu loh? Aturannya kan ada. Di Amerika dikit loh Pak. Ditangkap kayak Bernard tuh, seumur hidup. Nah, jadi gini, mungkin begini ya, kejahatan finansial kebanyakan itu kan arahnya ke perdata. Nah, problemnya mungkin ya ini kalau point of view saya adalah masalahnya di Indonesia ini kalau kita urusan perdata itu pasti nggak ada happy endingnya.
Karena orang melanggar hukum perdata pun ya nggak ada konsekuensi pidananya. Betul. Mau eksekusi juga susah. Mau eksekusi juga susah, nggak ada jaminannya. Atau kadang-kadang jaminannya juga nggak jelas. Nah, beda mungkin kalau di Amerika kan, setauku kan ketika kamu melanggar hukum perdata itu kan juga kalau kamu tidak menerapkan pasal ini kan kamu dianggap kan contempt of court, menghina pengadilan. Betul. Itu bisa masuk penjara. Bisa ditahan. Nah, mungkin bisa dari situ ya. Itu baru orang mikir. Karena kejahatan keuangan ya pasti urusannya sama duit. Urusannya sama duit gitu loh. Nggak ada pidananya. Iya. Ya sama kan. Ini kan kejadian juga kan. Orang punya kartu kredit ngemplang. Iya. Orang punya KPR ngemplang. Pinjol nggak bayar. Oh tidak ada pidananya kok. Loh. Pertanyaannya kan inilah juga yang menyebabkan Indonesia nggak maju-maju. Karena apa? Buka usaha di Indonesia, ya kan? Buka usaha di Indonesia, ya. Tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Kalau suruh gugat perdata ya cuman seneng ibarat kata kan kita keluar duit, lawan keluar duit, yang tengah-tengah yang nikmatin. Tanggung jawab siapa itu kok sebenarnya kok kalau menurut kok untuk perbaikan? Ya presiden lah harusnya sekarang. Presiden? Ya nggak tahu, ya presiden lah harusnya mulailah. Oh ya, mulai dari presiden dong. Lagi bingung dia lagi berantem sama Megawati. Nah, bisa berantem, bisa bersekutu. Bisa bersekutu. Ya karena kan sekarang kan musuhnya jadi katanya konspirasinya kan matahari kembar ini kan. Iya. Jadi nggak ada waktu untuk ngurusin investasi bodong lagi. Iya. Jadi ini menarik nih kan kalau dibawa ke politik ya sekarang kan ya seperti yang Ko Alvin bilang ya kan. Di Indonesia itu menarik. Sebelum pemilu sudah kelihatan pemimpinnya siapa ya. Iya. Nah. Itu ada duit-duit juga mungkin mengalir ke pemilu juga kali ya kok ya dari investasi bodong. Ya. Dari kasus robot trading. Keuangan gitu. Ya gini ya. Ini kita berbicara teman-teman ya. Saya take note dulu. Ini adalah cerita fiktif. Ya. Jadi jangan dianggap ini kebenaran ya. Nah, lu ingat nggak ketika kasus Sambo ada yang di Jalan Bangka ada duit. Ya, yang dibilang dari koper-koper yang katanya itu hilang. Lu duit apa itu? Katanya judi, katanya. Kalau berdasarkan isu yang beredar, itu duit setoran robot trading. Gila. Yang itu setoran robot trading. Setoran robot trading. Nah, kemudian juga kasus kayak kasus siapa ini? Kasus Indosuria apa segala ya. Kenapa sampai begitu ya? Karena kan ada satu backing yang nggak boleh disebut namanya. Iya. Ya kan? Nah kadang-kadang kan kita ngomong nggak mungkin lah orang ini udah tua, udah mau pensiun betul. kok ngumpulin duit itu kan nggak ada, ya kan? Iya. Tapi kan ketika terjadi sekarang skenarionya tiba-tiba skenario paman MK apa segala kan akhirnya menjadi benang merah gitu loh. Iya. Oh ternyata mereka ini ngumpulin duit untuk gerakan kudeta ke Mama Banteng. Iya. Jadi kita akhirnya benang merah itu kelihatan kok. Kelihatan ya. Ya, jadi yang dikumpul-kumpulin semua baik dari aparat Konoha, dari yang mana, ini kan akhirnya kan digunakan untuk sebuah gerakan ya yang sukses sekarang gitu loh. Tapi ini di Konoha ya. Ini bukan di Indonesia teman-teman ya. Bersih-bersih semua. Nah, di Indonesia mah bersih-bersih, aman-aman itu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kagak ada itu mafia di Indonesia. Problemnya kan gini ya, kadang-kadang itu mengetahui dan membuktikan itu dua hal yang berbeda, Alvin ya. Saya yakin Ko Alvin sama saya mengetahui banyak hal seperti itu. Iya. Cuman kan kalau ketika kita ngomong di publik begini ya kan kemudian tanya buktinya gimana ya, gimana bisa bukti? Mau kita lihatnya depan mata. Buktinya harus ke sono dan ke sononya nggak dikasih, kita wewenang ya susah dong kalau kayak gitu kan. Ya seperti itulah. Aku ada satu bukti yang aku nggak bisa dapat tapi jadi kasus robot trading kemarin itu ya ada satu bukti di mana pelaku robot trading menyerahkan satu meja isinya dolar tumpuan gini bos. Ada. Terus dia ngasih ke aku, Koroi berani posting nggak ini? Waduh, nggak berani aku. Aku aja posting. Aku aja posting. Ya, lu posting kejadian ya. Itu udah. Jadi kasusnya itu robot trading. Iya. Dia nyerahkan duit segitu tuh ya, seperti ya. Pokoknya dia nominalnya kalau nggak salah 200 miliar. Lu kalau nggak ini kita urus. Diserahin tuh. Begitu diserahin tetap ditutup. Mati nggak lu?
Ditutup apanya? Hah? Kasusnya ditutup. Kasus robot trading Iya. diserahkan 26 Januari, 28 Januari kan kemudian ditutup robot trading, nggak boleh beroperasi. Oh. Nah, itu uang segini ada fotonya itu. Tadinya untuk biar supaya robot trading dilegalkan tetap Jalan, ditutup. tetap ditutup. Waduh, sadis. Jadi kadang-kadang, nah itu ada fotonya seperti itu, cuman ya, aku udah aku tahu fotonya, aku lihat sendiri. Iya. Ya, tapi mau dikasih ke aku, berani nggak posting? Mati loh, kan ini kan mencoreng institusi Konoha nanti itu kan. Waduh, wis itu biar Ko Alvin Lim aja yang anu lah. Beda level spiciness ya. Waduh, serem ini kalau melihat seperti ini. Karena kan kriminalisasi kan memang real jadi gitu. Iya. Karena kan beberapa kali kan istilahnya gini loh, kamu mau nggak di Alvin Lim kan? Udah gitu ya bos. Iya. Serem itu. Ya. Serem ya. Gara-gara urusan cuman alamat jadi KTP kemudian KTP, bisa begitu kan? KTP lain kalau ada pemalsuan bener-bener masukin 3 bulan, 6 bulan. Iya. Gitu. Ya kan banyak murid-muridku kan banyak itu. Mana ada 4 tahun 6 bulan. Tuntutan maksimal 6 tahun. Gila ya. Jadi kalau ada yang bilang kriminalisasi itu. Kriminalisasi jelas kita ngerti jelas. Nah, jadi ya di Indonesia ini intinya yang punya uang yang berkuasa ya kalau ya tinggal dinikmatin aja lah teman-teman. Yes. Iya. Jadi terakhir nih kok Roy mau nanya pendapatnya. Terus jadi kalau Roy melihat dalam kondisi sekarang ini nyari uang yang gampang dan legal itu apa Roy kalau kayak begitu? Buat masyarakat yang mungkin lagi pada stres gitu kira-kira ada nggak sih? Ya, wah kalau berbicara yang legal dan aman ya sebenarnya sekarang itu kembali kepada bisnis Anda sendiri-sendiri lah. Betul. Ya, Anda punya skill apa? Sebenarnya gini loh, di saat yang sekarang ini adalah sekarang saatnya yang paling bagus Anda kembangkan skill Anda. Kalau kamu mau belajar hukum, ya jadilah belajar hukum, jadilah pengacara. Itu bisa make money. Okay. Kamu jadi seorang programmer, ya jadilah programmer, ya kan. Skillmu tinggi kan, kamu jadi make money. Kalau kamu nungguin orang nawarin investasi, itu sekarang banyak bodongnya semua gitu. Betul. Sekarang kalau kamu tidak punya skill, ya kamu akan menjadi mangsa dari investasi bodong. Ya sama kan. Alvin sekarang kan dapat duitnya dari mana? Dari skillnya Alvin kan, sebagai lawyer. Iya. Gue juga skill gue. Ya. Jadi kalau ditanya yang legal apa ya kan ribet lah ya tergantung skill Anda masing-masing. Nah cuman kan nggak tahu nih akhirnya kan banyak orang yang jalan pintas. Cewek-cewek skillnya ya jadi ani-ani. Iya. Cara paling gampang cari duit ya jadi cari sugar daddy. Iya. Nah problemnya kalau cowok bagaimana ini kan? Nah itu yang susah itu. Harus hati-hati lah ya kalau hati-hati lah. Ada penawaran yang too good to be true itu biasanya nggak benar itu. Iya. Jadi sekarang gini. Kerja bukan cari uang. Iya. Goalnya sekarang kita bekerja adalah meningkatkan skill. Iya. Karena kalau skill kita semakin tinggi, apapun skill Anda akan mulai semakin dihargai. Dan Anda akan bisa mendapatkan uang di situ. Karena apa? Sepele pun skill Anda, yang terbaik itu tetap kaya raya gitu loh. Iya, betul. Skill editing yang terbaik pasti kaya raya, ya kan? Nah, tinggal kembali seperti itu. Kalau ditanya satu aplikasi apa segala, sekarang yang legal itu cuma 2, bos. 1 deposito, 2 surat utang negara. Itu investasi yang legal aman. Legal, ya. Di luar itu udah nggak jelas itu. Nggak jelas. Dan yang namanya antara aman dan legal, istilahnya antara aman dan profit itu selalu berbanding terbalik. Iya. Semakin aman, profitnya makin tipis. Asuransi yang mereka bilang aman terdaftar OJK aja bisa jebol. Asuransi loh, sadis kan. Jangan kan gitu, orang deposito nggak bisa nyairin aja banyak loh sekarang. Iya, BPR bulan ini 9. Jatuh. Ya itulah pemirsa. Ya kita terima kasih kepada narasumber Roy Sakti. Semoga apa yang Roy katakan bisa berguna buat teman-teman. Jangan sampai ada yang ketipu teman-teman ya. Sering-sering nonton. Kalau nggak nonton nanti nggak diupdate otaknya di situ. Akhirnya cari uang capek-capek, sekali dibohongin orang hilang. Kan sadis di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.